Halo teman-teman, saya mau menjelaskan mengapa sertifikat tanah yang kita beli dari orang lain itu harus kita balik nama. Kemudian saya juga mau menjelaskan apa saja syarat-syarat yang harus kita penuhi untuk balik nama sertifikat tersebut dan berapa biaya yang harus kita siapkan. Oke? Seringkali terjadi kasus kepemilikan hak atas tanah yang berujung pada sengketa antara penjual dan pembelinya. Dan tidak sedikit juga perkara yang seperti ini terjadi kepada mereka yang memiliki hubungan keluarga atau hubungan darah, ya, atau teman. Jadi perkara seperti ini bukan hanya terjadi antara orang yang tidak saling kenal ya, tapi di hubungan keluarga pun sedang terjadi. Hal ini disebabkan karena tidak banyak yang memahami bahwa hukum agraria Indonesia atau hukum agraria di negara kita ini masih bersumber dari hukum adat. Nah, asas hukum agraria menganut asas terang dan tunai. Oke, asas terang dan tunai yang merupakan bentuk dasar dari hukum adat. Maksudnya, transaksi jual beli harus dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang. Misalnya PPAT dan juga camat yang merangkup sebagai jabatan PPAT. Nah, hal yang sering terjadi di lapangan, pembeli hanya bermodalkan PBB dan kwitansi sebagai bukti transaksi. Nah, ini sangat berbahaya dan masih berpotensi berperkara apabila pembeli atau penjual meninggal dunia. Nah, sementara sertifikat belum sempat dibalik nama. Jadi balik nama sebelum meninggal ya, untuk antisipasi. Balik nama itu penting karena tidak ada gunanya kalian pegang sertifikat yang sudah dibeli mahal-mahal, sementara namanya bukan nama kalian. Oke, sudah beli mahal, keluar uang banyak, tapi nama bukan nama kita. Nah, jika kalian meninggal dunia, bukannya meninggalkan harta atau aset, justru malah meninggalkan atau mewariskan sengketa lahan tersebut. Nah, ini kan lucu. Maka ini harus dihindari. Nah, kemudian apa saja syarat untuk balik nama tersebut? Nah, yang pertama adalah mengisi formulir permohonan. Nah, itu harus betul-betul dipastikan ya antara batas, ukuran, dan juga nama pemohon. Jangan sampai salah. Yang kedua, fotokopi KTP dan juga kartu keluarga, sertifikat asli, AJB, kemudian SPPT PBB atau bukti pajak. Nah, selanjutnya berapa biaya yang harus dikeluarkan? Nah, biaya atau uang jasa PPAT termasuk saksi tidak boleh lebih dari 1% dari harga yang tercatat dalam AJB atau akta jual beli. Itu diatur dalam PP 24 tahun 2016 pasal 32. Nanti kalian baca sendiri. Kemudian biaya BPHTB paling tinggi 5% dari NJOP. Biasanya juga diatur dalam Perda atau peraturan daerah. Kemudian biaya di BPN itu dihitung dari harga tanah per meter dikali luas tanah kemudian dibagi 1000. Nanti kalian hitung, tambah biaya pendaftaran. Oke? Jadi itu biaya pendaftarannya, hal-hal yang menjadi alasan mengapa itu penting untuk dilakukan balik nama, kemudian apa saja persyaratan yang harus dipenuhi. Oke, semoga informasi ini bermanfaat. Kalau bermanfaat, share ke teman-teman yang lain. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.